Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita mengerti sesuatu, bahwa Tuhan benar-benar membuktikan diri tidak pernah meninggalkan umatnya. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh menekan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk pelajaran hari ini bagi kami semua, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Mu dan Engkau sekarang tidak pernah meninggalkan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Bilangan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, kitab keempat. Bilangan pasal 26 ayat 51. Bilangan 26 ayat 51, demikian bunyi firman Tuhan. Itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel, 601.730 orang banyaknya. Ya, kalau saya menggunakan ini di sini memang ditulis, ya. Katanya semua orang laki-laki Israel itu tentara itu jumlahnya 601.730 orang. Saudara pemirsa, saya ingatkan kita harus tahu sejarahnya. Kenapa ini kemudian ditulis? Oleh karena generasi tua Israel itu bahkan kemudian kena kepada Musa dan Harun juga, ya, mereka tidak boleh masuk tanah perjanjian. Karena apa? Tukang bersungut, tukang mengeluh, tukang komplain kepada pemimpin mereka namanya Musa. Sedikit-sedikit bilang mau balik lagi ke Mesir. Dan itu satu sikap juga dalam gereja sekarang, di mana anggota jemaat selalu mengatakan, aduh, kalau tahu begini dulu saya tidak mau jadi Kristen. Kok sekarang malah setelah jadi Kristen saya kemudian lebih susah hidupnya? Kenapa mata kita buta, tidak melihat bahwa setelah kita percaya, bertobat, percaya kepada Yesus, dilepaskan dari kutuk, kita punya kepastian keselamatan. Ya, nanti sebentar saudara silakan baca dari Roma pasal 5 ayat 9 dan 10. Di sana pasti diselamatkan dari murka Allah, pasti diselamatkan dari murka Allah. Itu sudah saya tidak bisa bayangkan nilainya itu, saudara sekalian. Jangan menilai keselamatan dengan uang. Saudara tidak mampu gantikan setetes darah Yesus yang menyelamatkan engkau. Jadi itu maksud saya sekarang, mari kita menjadi orang yang bebas dari kutuk Mesir itu, bebas dari kutuk bersungut, mengeluh, komplain kepada pemimpin, komplain kepada hamba Tuhan, komplain kepada majelis gereja. Jangan, saudara sekalian. Itu sebabnya mengapa mereka disebutkan yang di bawah, yang di atas umur 12 tahun semuanya mati. Remaja itulah batasannya, umur 12 tahun. Mereka kemudian menjadi generasi baru, ditambah yang lahir selama 40 tahun, sudah bisa bayangkan. Ya, berapa banyak mereka yang lahir dalam perjalanan di padang gurun. Itu memang luar biasa. Nah, sekarang mari kita lihat lagi. Katanya, itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel, 601.730 orang banyaknya. Hanya beda 1.800 dari tentara Israel waktu mereka keluar dari Mesir. Hari ini saya mengajak kita untuk sadar benar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menggantikan. Ya, maksud saya ialah bila ada orang yang kemudian komplain, keluar gereja, pindah gereja karena mereka tidak setuju dengan kebijaksanaan hamba Tuhan dan majelis gereja, Tuhan pasti gantikan.
Jangan pernah khawatir. Terutama kepada hamba-hamba Tuhan muda, saya pesankan kepada kita, maju terus. Jangan takut menyampaikan kebenaran. Dan bicaralah setulus hati menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya baru baca juga, katanya gereja yang sudah tidak lagi menyampaikan pertobatan, kelahiran baru, pelepasan dari kutuk, atau tidak lagi penginjilan, ya maksudnya benar-benar penginjilan, Pak, mencari jiwa untuk diselamatkan, itu gereja itu nanti ujung jalannya akan roboh. Ya, karena tidak lagi menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan suruh kepada kita. Misalnya dalam amanat agung Matius 28:19-20 jelas-jelas dikatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, itu sudah jelas. Apalagi Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Nah, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu jelas-jelas perintah untuk memberitakan Injil. Jadi gereja kita juga harus seperti itu, saudara sekalian. Sehingga muncul generasi baru dalam gereja kita, orang yang menjadi pemenang. Orang itulah di bawah pimpinan dari Yosua dan Kaleb, yang kemudian selama 5 tahun menaklukkan orang-orang kuat di tanah perjanjian Kanaan. Jadi saya mengajak kita hari ini untuk sampai ke sana, meyakini benar bahwa anak-anak kita, atau untuk generasi kami, cucu-cucu kami, menjadi orang yang benar-benar bertobat, lahir baru dan lepaskan dari kutuk. Dan hidup mereka nanti akan menjadi saksi bagi nama Yesus. Mereka hidup dalam kemenangan dari hari ke hari. Dan mari kita belajar percaya kepada janji Tuhan. Tuhan pasti gantikan yang hilang. Tuhan pasti gantikan yang sudah pergi. Dan percayalah, bedanya di sini hanya 1.800 orang. 600.000 lebih generasi baru Tuhan bangkitkan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan nolong kami sehingga kami belajar percaya, belajar bersungguh-sungguh lagi mengikut Tuhan, sehingga muncul generasi baru, muncul orang-orang baru di gereja kami yang Tuhan akan pakai untuk menjadi pemenang bersama-sama dengan jemaat yang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.